Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Amma ba'd. Mari kita buka majelis mudzakarah tukar pikiran pada malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat maghrib dan isya insyaallah Masjid Bayangkara rahimakumullah. Ramadan sudah tercium bau harumnya. Insyaallah sambil menunggu apakah dengan metode ru'yatul hilal bil fi'li ataupun dengan hisab hakiki, dua-duanya syar'i. Wujudul hilal sudah ada yang menghitung satu Ramadan itu 23 Maret 2023. Banyak sekali kita terlupa hal-hal yang mengatur yang terkait dengan puasa Ramadan itu sebaiknya disampaikan jauh sebelum Ramadan tiba. Ibaratnya orang diberi hafalan doa makan itu sebaiknya dizikirkan sebelum makan. Manasik haji sebaiknya diberikan sebelum berangkat. Sudah sampai di tanah suci baru manasik, ya tidak mengapa, tetapi kurang strategis. Jadi yang terkait amaliyah Ramadan malah sebaiknya jauh sebelum Ramadan itu sudah banyak dimengerti oleh kaum muslimin. Ya. Yang sering-sering maaf, Al-Baqarah 183 itu disampaikan malah sudah Ramadan separuh jalan. Oleh karena itu malam hari ini kita memberi upaya agar menyiapkan diri menyambut Ramadan jauh sebelumnya. Pemilu saja tahun 2024 ramenya sudah dari kemarin ya. Padahal tahun 2024 ya. Nah, marilah bersama-sama kita menghidupkan suasana menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu jauh sebelum datang bulan suci Ramadan. Insya Allah ayat yang populer di bulan Ramadan yang sering disampaikan oleh para ustadz Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 setidaknya ayat proses. Ya ayyuhalladzina amanu, input masukan. Kutiba alaikumusiyam, proses. La'allakum tattaqun, output.
Kita ambil contoh saja yang paling mudah. Mesin cuci, pakaian kotor itu input, diproses oleh mesin cuci, dibersihkan agar hilang kotorannya, itu namanya proses. Keluar dari mesin cuci, pakaian sudah bersih, wangi, itu namanya output, hasil. Pakai gambaran orang desa, rice mill, inputnya gabah, jadi beras masih ada kulitnya, gabah. Digiling oleh huler padi, maka keluar sudah jadi beras, namanya output. Masuknya mukmin, diproses oleh ibadah puasa, keluarnya sudah muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini akan memasuki proses nanti di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Keluarnya sudah la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Asy-Sya'rani menjelaskan alal ladzina min qablikum itu ternyata ditemukan semacam studi ilmiah dari bahasan puasa. Puasa itu sudah dimulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Puasanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu makan apa saja boleh, asal berpuasa tidak makan buah khuldi. Itu puasa. Ya. Yang tidak boleh cuma satu, khuldi. Sedang makanan yang lain dipersilahkan. Lah ini pandainya setan, yang dilarang malah menarik minat, yang diperintahkan malah beberi. Ya. Ini godaan setan luar biasa. Kasarannya kalau mau dibahasakan, puasanya Nabi Adam dan Siti Hawa batal. Makan apa saja boleh, hanya khuldi yang jangan dimakan, malah dimakan, batal puasanya. Akibatnya dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu, kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, karena tanda-tanda gembira akan beribadah itu adalah tanda orang mukmin. Tanda orang mukmin. Al-birru ma sakanat ilaihin nafsu watma'annat ilaihil qalbu. Jadi kalau kita akan mengalami kebaikan itu, hati kita senang, gembira. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila perbuatan baikmu menggembirakanmu dan perbuatan salahmu menggelisahkanmu, kata Nabi, fa anta mu'minun, kamu punya tanda mukmin. Jadi kalau kita akan beribadah puasa itu rasanya kesenang sekali. Itu sudah tanda-tanda orang mukmin itu. Orang malah puasa maning enggal orang lima dang esuk ya. Nah, orang mukmin alhamdulillah marhaban bi huduri Ramadan. Selamat datang sugeng rawuh bulan suci Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa gembiranya? Nah, lalu mendorong
takmir masjid mulai membentuk panitia amaliyah Ramadan jauh sebelumnya, agar nanti puasa Ramadan sudah siap segala macam kegiatan yang mendukung suksesnya amaliyah Ramadan. Nah, oleh karena itu sangat baik gaungnya bulan Ramadan sudah dirasa-rasakan sekarang. Landasan iman tentu menjadi syarat menjadi amal soleh. Oleh karena itu dalam hadis muttafaqun alaih, man soma Ramadhana, menjadi syarat itu imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas mengharapkan ridho Allah, buahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang sudah-sudah. Nah, orang akan diampuni dosanya dengan puasa dasarnya iman, gembira sekali. Sama dengan terpidana diberi amnesti, ya kan, dibebaskan, ya. Oleh karena itu puasanya orang-orang yang bukan mukmin tidak akan ada buah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada loh orang-orang yang musyrik tapi dia ikut-ikutan berpuasa. Motivasinya apa? Sehat. Itu. Jadi bukan karena imanan wahtisaban, motivasinya adalah hidup sehat. Padahal dokter Jepang sudah meneliti salah satu obat untuk mengobati penyakit adalah berpuasa. Jadi orang yang lebih berpuasa itu lebih sehat daripada orang yang sering makan. Nun sewu, makanya kita iri loh, kiai-kiai zaman kuno itu badannya memang tipis-tipis, umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Salah satunya adalah rajin prihatin. Nah, prihatin itu berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat insya Allah. Jadi orang yang lebih sering kenyang itu kalah sehat oleh orang yang sering lapar. Ini dokter Alimin meneliti, ini dokter betul-betul dokter dalam bukunya Islam dan Kesehatan. Ada 2 ekor tikus ditempatkan dalam lemari kaca kecil. Yang satu tikus diberi makan sesukanya. Yang satu diberi makan seperti orang Islam puasa. Jadi jam 3, jam 4 malam kasih makan tikus itu, kasih minum. Setelah orang Islam gambarannya imsak, lalu makanannya diambil, minumannya diambil. Diberi makan lagi maghrib. Selama 1 bulan. Yang satu diberi makan full. Pagi, siang, sore, malam itu terus. Maka jadi gemuklah yang diberi makan full itu. Lalu diambil tikus itu, maaf karena ini untuk percobaan kedokteran, dibelah organ tubuhnya, diteliti. Ternyata tikus yang diberi makan model orang Islam puasa, itu organ tubuhnya lebih sehat dibanding tikus yang selalu diberi makan. Subhanallah. Jadi benar-benar orang Islam itu diberi obat ibadah untuk sehat, diantaranya adalah puasa Ramadan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Boleh tanya kepada apoteker itu. Apotek itu kalau bulan Ramadan jual obatnya menurun.
sing perindang-perinding, sing cenut-cenut, sing panas dingin, itu sembuh. Jadi jualan obat apoteker itu menurun kalau bulan Ramadan. Nanti ningkat lagi Syawal, ningkat. Terutama jenis entrostop dan diapet itu. Ya, pada mencret sih. Subhanallah, itu aja ilmiah itu. Oleh karena itu sangat berbahagia sekali kita menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Di samping ruhaniyah, diampuni dosa kita yang sudah-sudah, jasmaniyah menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Diperkuat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Memang ikhlas itu rahasia Allah. Ya. Jadi nggak ada yang tahu. Makanya ibadah yang tidak bisa dipotret itu salah satunya ibadah puasa. Kalau sholat bisa. Itu nanti orang-orang yang ambisi punya jabatan nanti bulan Ramadan ini, oh sudah mesti masuk masjid, pesantren, madrasah, ngokoko, ngokupluk, gawa sorban, ikut itu supaya menarik simpati, dipotret, siarkan TV, ya kan gitu. Padahal hatinya ikhlas apa tidak, wallahu a'lam. Tapi nanti kalau sudah kepilih, ya selesai, sorbannya dilepas, kupluknya dilepas, sudah jarang lagi ke masjid. Nah, tetapi ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Kenapa? Ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin punya jabatan, jenengan ngendika, nggih jenengan rawuh salat mriki alhamdulillah copin jenengan puasa niku Senin Kemis. Kan nggak ada yang motret, nggak bisa disiarkan gitu ya. Enggak Pak, dia ikut buka bersama. Oh buka bersama itu cuma madang bareng. Nuwun sewu, ada loh orang yang tidak puasa tapi ikut buka bersama, malah tanduk. Karena tidak bisa diketahui. Mulane warung wonten sing warung katon sikile tok niku nggih. Mangke bulan Ramadan nggih hari 1 2 kayane masih rikun dia. Maka hari ketiga keempat ya sudah mulai lagi akeh warung sing katon sikile tok gitu ya. Tamal-tamal dahar siang teng warung sing katon sikile tok wangsul. Mana ditanya istri, apakah tahu suaminya tadi di warung yang katon sigiletok? Ya orang ngerti. Malah sing wadon bangga, bojoku puasanya mantep banget. Lho kok ngerti Bu, sering idoh. Padahal idohnya jeleh bareng mangan bandeng banyune bening itu. Nah, oleh karena itu imanan wah tisaban. Makanya kalau orang mau diajak bertengkar oleh Nabi supaya berkata kul ini so'imun, dia harus ditunjukkan terpaksa supaya dia tidak mengajak kita bertengkar terus. Kalau engkau diajak bertengkar di tengah sedang berpuasa, kul ini so'imun, saya tidak melayani puasa panjenengan. Karena apa? Saya sedang puasa, memberitahu. Nah, itulah ikhlas, mudah-mudahan kita dilatih dengan ibadah puasa. Ya ikhlas itu yang tahu hanya Allah ya. Ya kalau bahasa amal kita ya ngaji sore ini lebih baik datang tidak ikhlas daripada ikhlas tidak datang. Kalau ikhlas tidak datang, mau tekan billahi taufiq wal hidayah ya enggak ada. Tapi kalau datang tidak ikhlas, bisa saja waktu datang tidak ikhlas,
setelah pegang teks, kemudian dengarkan pengajian, keluar kalimatnya, tujune aku mangkat. Nah, ikhlasnya keluar. Jadi ikhlas itu tidak sekali ikhlas selamanya ikhlas. Insya Allah jenengan ikut tarawih itu ikhlas. Ning bareng imame macane dawa-dawa, belum tentu selamanya ikhlas. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, mesti batin kelenger kenyang mengko. Ikhlasnya jadi terputus ya. Makanya kita mohon pada Allah senantiasa ikhlas dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Kenapa tekanan ikhlas kok niat sampai dicantumkan sebagai bentuk syarat berpuasa, rukun berpuasa? Sebab niat itu menumbuhkan kekuatan. Nah, di situ. Niat itu membutuhkan kekuatan. Nuwun sewu ngapunten. Niat utang kali niat nyaur, nuwun sewu lho, ngapunten niki. Kira-kira abot pundi? Abot niat utang. Petengan ya baterean. Udan payungan gitu kan. Ngarep utang sih niatnya kuat butuh. Nah jatuhnya nyaur, niatnya menurun, ketemu bebek. Nah di situ aja yang paling gampang lah nuwun sewu niki. Jadi ternyata puasa itu rukunnya niat itu karena niat itu menumbuhkan kekuatan. Sing adoh dadi perek, sing abot dadi enteng itu karena niat. Nuwun sewu lho. Jenengan ngangkat selimut kira-kira beratnya 2 kilo atau 1 kilo dengan ngangkat beras 15 kilo, cobi enteng pundi? Enteng beras. Buktinya selimutan subuhan malah dikuel-kuel, malah orang bisa buang selimut. Makanya Muzammil yang berselimutan itu diseru oleh Allah ya. Oleh karena itulah niat itu mendatangkan kekuatan. Ada loh anak SD kelas 2 sudah kuat berpuasa, wonten niki saestu. Ngapunten nggih, tahadud bin nikmah. Cucu saya itu puasa kelas 2. Boleh batal, cuma minum 1 kali tok. Nyong ora mangan ora apa-apa, sing penting minum. Ya wis minum jam 12. Puasa lagi. Wah, angger model kayak sing tiru tak sing gitir nih. Tapi hari keberapa kuat sampai maghrib. Nangis, dimban, diberi hiburan, kan begitu. Nah, motivasi niat itu. Motivasi niat. Walaupun niatnya anak-anaknya ada kegembiraannya. Setiap puasa sampai maghrib hadiah. Setiap puasa nah gitu. Ya sebagai bentuk melatih niat. Oleh karena itu niat tempatnya di hati. Adapun yang nawaitu sauma ghadin an adai fardi syari Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, itu sebagian ulama mengatakan memperkuat niat, ya monggo lah, enggak usah dibahas. Tapi tempat pokoknya di hati. Sebab ada orang yang malam tarawih nawaitu sauma ghadin ternyata tidak puasa. Sudah nawaitu sama ghadin loh itu. Karena niatnya cuma di bibir. Nah, makanya niat itu tempatnya di hati. Makanya ya beramallah sebanyak-banyaknya lah. Ikhlas apa orang mbuh lah. Mau ngomong ikhlas takabur, mau tidak ngomong tidak kok ngamal berkali-kali. Bismillah lah, Allah yang maha tahu. Nih. Jenengan sholat jamaah di Bayangkara, ikhlas apa orang mbuh, sing penting mangkat sholat jamaah.
Bulan Ramadan puasa ikhlas apa ora? Mbuh, sing penting puasa. Mudah-mudahan puasanya lillahi ta'ala. Itu yang namanya bentuk bagaimana persiapan kita jauh sebelumnya. Pelaksanaan di samping puasa karena Allah, innamal a'malu binniyati, juga ibadah yang khusus Allah menunjukkan kalau ibadah itu hanya untukku, itu puasa itu. Kullu amali bni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu. Jadi ibadah puasa itu punya nilai khusus. Oleh Allah dikatakan fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Artinya semata-mata tidak ada motivasi lain. Kenapa? Meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya. Nah, padahal makan minum itu kebutuhan harian. Tetapi karena ini perintah Allah, nafsu dan syahwatnya dan kecenderungan kebutuhan makan minumnya diatur waktunya. Nah, gitu. Bukan makanya kenapa puasa wisol itu haram? Puasa pati geni, ngebleng, sahur jam 12 malam, bukannya lagi nanti jam 12 malam, itu haram. Kenapa? Ukuran umat Rasulullah itu tidak kuat. Kalau Nabi boleh puasa wisol, kenapa? Ditolong oleh Allah. Kalau umatnya sudah imsak ya berhenti. Nanti maghrib makan minumnya itu sudah batas kekuatan sudah manusia. Adapun yang ketakutan dehidrasi tidak berarti jelek, menakut-nakuti. Memang Nabi sudah mengantisipasi dehidrasi, itu perintah Rasulullah. Bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Jadi sahur itu paling utama air, bukan makanan. Insya Allah orang yang niat puasa kuat, kalau hanya segelas air minum teh manis, kuat kalau niatnya kuat. Tidak akan dehidrasi itu. Kenapa minum? Kenapa Nabi tidak perintahkan bersahurlah kamu dengan sekerat daging, bersahurlah kamu dengan sebutir korma, bersahurlah kamu dengan sepotong roti? Enggak. Bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Itu kan mengantisipasi dehidrasi. Karena tubuh manusia 6/8-nya adalah air. Makanya kalau menggali kubur itu tinggal tulang belulang, ya kan? Kulit daging semua sudah mencair memang. Nah, itulah makanya sahur segelas teh manis walaupun tidak ada rotinya kuat. Daripada mangan roti telu ning langka banyune. Ya mendelik-mendelik. Nyong sahur telu roti, waduh apik. Nginum ora kuat. Seret itu. Jadi kalau begitu sabda Rasulullah itu ilmiah. Menurut ilmu kedokteran pun ilmiah. Itulah termasuk puasa kita tidak usah khawatir dehidrasi. Perintah Allah sudah ada ukurannya, tetapi jangan lupa minum waktu sahur. Minum, itu termasuk bagian bagaimana kita menyiasati agar puasa tidak dehidrasi. Hakikat puasa itu perisai, asyamu junnatun malam yughrikha bikadibin au ghibatin. Puasa itu perisai,
atau tameng selagi tidak dilubangi, dirusak oleh dusta dan ghibah. Nah, jadi perusak puasa itu tidak hanya makan minum, tapi dusta, goroh. Ya karena apa goroh? Ya, merusak puasa. Ya karena goroh itu kan menyembunyikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tadi mangan nang warung katon sikiletok, balik tekan ngomah cah coh, ibune mirsani mesti marem. Bojoku puasane mantep, padahal kan goroh itu. Ghibah, nah ini ghibah itu ngerasani yang jarang orang minta maaf. Di samping sulit song dirasani, sing dirasani orang tahu ketemu. Nah, ini nuwun sewu ngapunten, saya pun juga ya Allah gimana tidak ngerasani ya. Saya sering ngerasani Presiden Jokowi nuwun sewu kadang-kadang. Ki njaluk ngapurane kapan gitu loh. Orang rasani kok gregeten. Ngerasani enggak ada pro, ya sudahlah. Kita sekarang menjelang Ramadan ya harus hati-hati ya, jangan sampai ghibah. Ini. Kalau lihat dari hadis berikutnya, laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal laghwi warrafathi. Bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak berguna, kalimat kotor dan mencaci maki. Nah, maka saya dari meja pengajian Masjid Bayangkara ini, ya kalau bulan Ramadan demo itu pray lah ya. Walaupun kepentingan politik apapun, kalau Ramadan ya pray, jangan puasa-puasa konggo demo gitu. Satu, banyak orang yang batal puasanya. Yang kedua, cenderungnya orang demo kan mesti menyerang yang di demo. Ya. Ya kalau mau demo ya sebelum tanggal 23 Maret lah ya. 23 Maret sudah full puasa. Nah, ini barangkali bentuk pengendalian masyarakat. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis Ibnu Khuzaimah, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi alju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hasilnya hanya lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin, dan berapa banyak orang yang mendirikan sholat malam hadzuhu min qiyamihi sahar, hasilnya cuma capek dan ngantuk. Hadis ini memberikan dorongan dan motivasi supaya bersungguh-sungguh baik dalam mengerjakan puasa maupun mengerjakan sholat, khususnya qiyamul lail. Karena tidak sedikit yang puasa hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Dibarengi goroh, dibarengi kalimat yang kotor, dibarengi ghibah, dibarengi bertengkar. Maka dalam pengajian ibu-ibu ya sambil senyum, ibu-ibu kalau belanja di sayuran pagi itu jangan menghina bakul. Karena puasa menghina itu merusak puasa, setidaknya mengotori puasa. Ditawani duku 20 sekilo, ngomongnya duku saupilupil 2 kilo, sekilo kok 20. Nah, itu kan menghina, masa kok duku saupilupil? Ya membeli ora-ora. Jangan dika duku saupilupil. Lah bakulnya lagi puasa rusak maning, rika sing upile saduku-duku. Nah, berarti hanya ngenyang saja sudah merusak puasa. Maka pada bulan Ramadan Bapak-bapak jangan sekali-kali sedang puasa
dijaluki duit ing ibune ngomong nyong ora duwe duit, padahal nang dompete jubel itu merusak itu, ya merusak. Jadi kalau ya mau itu misalnya ibune anggar arep njaluk duit bar maghrib, jadi kok nyong ya goroh tapi orang rusak puasa gitu. Nah itu jangan diatur begitu itu. Artinya puasa kita haruslah melatih tidak hanya fisik material, tapi juga mental spiritual. Kenapa dilatihnya 1 bulan? Ya Allah, ini ada yang menganalisa. Karena mengendalikan nafsu itu ternyata butuh lama dan berkelanjutan. Nih. Sebab musuh yang paling berat dilawan adalah musuh dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Maka dilatihnya itu sebulan. Mansoma Ramadhana, sebulan itu. Ya. Nuwun sewu, wong kula teng Jogja radi dangu. Tiang wetan niku wonten sing puasa tanggal 1 Ramadan. Puasa rame-rame. Makanya puasa Mali sehari sebelum Idul Fitri. Makanya ada istilah puasa tutup gendang. Apa dikira malaikat bisa dilomboni gitu loh. Tapi itu merasa puasa dalam bulan Ramadan, hari ke-1 dan hari terakhir. Nah itu namanya bukan mansoma Ramadhana. Oleh karena itu bersama-sama sebelum Ramadan datang, kita bergembira menyiapkan hal-hal yang mendukung suksesnya puasa. Barangkali ya fisik material kita siapkan. Target mudah-mudahan bisa khatam 1 kali, ada yang bisa khatam 2 kali, ada yang bisa khatam 3 kali dalam 1 bulan, Masya Allah. Jadi berarti kalau khatam 3 kali, sehari berarti kurang lebih 3/3 juz. Ya kan? 3 juz sepertiga. 10 hari khatam, Masya Allah. Ya nek orang khatam 30 juz ya lumayan khatam lah juz 30. Orang khatam Quran ya khatam juz amma itu. Tidak khatam 30 juz tapi diwalik juz 30 itu. Ya itu pun sudah baik. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita menata hati kita. Yang pertama pasang seneng dulu lah, gembira. Idza sarotka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Kalau kamu gembira akan ibadah dan kalau kamu sedih kalau sudah berbuat salah, fa anta mu'minun, kamu ini mukmin. Jadi mukmin itu akan beribadah seneng, akan sholat, akan ibadah haji, akan umroh, akan zakat, gitu, akan puasa, seneng. Kalau mendengarkan orang-orang dulu lagi, kalau ada azan Allahu Akbar, Alhamdulillah, umurku tekan asar. Nanti ada maghrib lagi, Allahu Akbar, Alhamdulillah, umurku tekan maghrib. Jadi senang. Yang sering kita kan malah itu muadzin kecepatan kayak. Padahal dheweke sing lamben ngomongnya aku muadzinnya kecepatan. Ayo komate cepet temen. Nah itu. Timba itu. Nah, mari bersama-sama. Apa yang kita harapkan dari ibadah puasa? Ya, garis besarnya ada 3. 1, kemampuan mengendalikan nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu'i. Ya, sesungguhnya nafsu itu kecenderungannya menyuruh kepada kejelekan. Ini perang yang sangat berat. Makanya ada jihadun nafsi, jihadul akbar. Perang melawan hawa nafsu itu perang yang sangat besar, berat.
latih sebulan mudah-mudahan. Yang kedua, memperbaiki akhlak, disiplin, jujur, sabar, tepo seliro dan sebagainya. Ya, puasa ndak boleh marah. Insya Allah yang ketiga, ada asar menyehatkan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan gembira. Allah memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang akan datang ini dengan segala persiapan, dan insya Allah mudah-mudahan umur kita panjang, sehat, bisa beribadah puasa dan rangkaiannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya sampaikan? Siapa tahu ada yang masih hutang puasa Ramadan. Mumpun belum datang bulan-bulan Ramadannya, mungkin istri kita, anak kita, saudara kita yang masih punya hutang, mumpung ya kan, masih ini Januari, sebentar lagi Februari, sebentar lagi Maret. Jadi karena puasa itu boleh diqadha, yang punya hutang puasa segera melunasinya. Walaupun ada yang bertanya pada saya, gimana Ustaz, yang tahun kemarin saya belum lunas. Lah sekarang ya wallahu alam, artinya ya sudah lunasi semuanya hutang puasanya. Jadi puasa kok rentengan tahun. Nah, padahal sebaiknya sebelum Ramadan tiba hutang puasa kita lunas kalau yang masih punya hutang puasa. Inilah hikmahnya kita mengkaji siam jauh sebelumnya agar ada manfaat bagi keluarga kita, saudara kita yang masih punya hutang puasa, segera lunasi mumpung belum datang Ramadan tahun ini. Makatan kirang langkung, alhamdulillah sudah azan Isya, mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, saya minta pamit, Rebo kedua Februari tidak bisa memberikan pengajian. Mohon doa restu dan maaf mengantarkan jamaah umroh 45 orang berangkat tanggal 2, insya Allah tanggal 17 atau 16. Dan mohon doa restu, mohon maaf, semoga berangkat pulangnya selamat, menjadi umroh yang makbulah. Amin. Makatan kirang langkung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.